Baik, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah masuk di dalam kisah para rasul yang terakhir, yaitu pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Tadi kita sudah membaca ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi kisah para rasul 28 ini merupakan pasal yang terakhir dari kitab kisah para rasul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menariknya adalah kitab ini Bapak Ibu ya, kitab ini tidak benar-benar berakhir Bapak Ibu ya. Tidak ada penutup resmi. Bahkan juga kita tidak melihat tentang kematian Paulus di dalam kitab kitab para rasul ini ya, kita tidak melihat tentang kematiannya. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang pekerjaan Tuhan di dunia ini belum kelar ya, pekerjaan Tuhan itu belum selesai. Nah, kisah para rasul, Bapak Ibu Saudara, kitab kisah para rasul ini bukan sekedar cerita, ya, bukan hanya sekedar cerita tentang Paulus, bukan juga sekedar cerita tentang rasul-rasul yang lain, tetapi lebih daripada itu, kisah para rasul ini juga berbicara tentang Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang memimpin, Allah yang memelihara, dan juga Allah yang terus menepati janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 28 ini kita melihat di mana di dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tetap setia, seperti tema kita pada malam ini ya. Kesetiaan Tuhan di dalam menepati janjinya. Jadi di dalam pasal 28 ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia. Bahkan ketika Rasul Paulus pada saat itu dia berada dalam keadaan yang sangat terbatas ya. Pada saat itu Paulus berada dalam kondisi yang sulit. Kita melihat bagaimana Tuhan itu tetap setia bagi Paulus. Tuhan itu tetap hadir di dalam kehidupan Paulus. Kita tahu ya kalau di dalam pasal sebelumnya pada Kamis yang lalu kita juga sudah membahas di dalam pasal 27 bahkan juga di dalam pasal 28 ini ya. Jadi Paulus mengalami badai di mana kapal yang ia tumpangi pada saat itu Alkitab mengatakan karam, ya tenggelam. Kemudian dipatuk ular ya, digigit oleh ular juga. Dan pada akhirnya Paulus ini menjadi tahanan di Roma. Tetapi kita melihat Tuhan tetap ada bersama dengan Paulus sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik yang Paulus alami pada saat itu. Tapi Tuhan tetap ada bersama dengan Paulus. Dan di dalam semuanya ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu hal besar bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan itu tidak pernah lupa di dalam dia menepati janji-janjinya. Dan ini juga yang menjadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Ini juga menjadi penghiburan bagi kita pada hari ini. Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, ya, ketika kita tidak mengerti apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan saya, kenapa saya bisa seperti ini. Tapi Bapak Ibu satu hal, kita tetap bisa ya, kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita tetap bisa percaya Tuhan itu tetap setia kepada kita, walaupun mungkin pada saat itu kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah iman yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kita melihat Tuhan itu berdaulat di tengah keterbatasan kita ya Bapak Ibu. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 tadi kita sudah membacakan. Tuhan berdaulat di tengah keterbatasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita firman Tuhan ini, setelah kapal yang ditumpangi oleh Paulus bersama dengan rombongan pada saat itu, tadi saya mengatakan tenggelam, ya karam pada saat itu. Dan Paulus bersama dengan penumpang-penumpang yang lain, akhirnya mereka terdampar, ya terdampar di satu pulau. Itu namanya Pulau Malta. Jadi Pulau Malta ini merupakan sebuah pulau kecil di Laut Tengah ya, itu antara Italia dan Afrika Utara. Nah, penduduk Pulau Malta ya orang-orang yang ada di sana pada waktu
Paulus kandas di Pulau Malta itu, Bapak Ibu, penduduk di situ menolong Paulus ya, bahkan juga menolong teman-teman Paulus dengan sangat baik. Tadi kita sudah baca ya, mereka itu ramah, baik, mau memberikan pertolongan kepada Paulus dan teman-temannya. Bahkan tadi kita sudah baca, mereka itu membantu menyalakan api ya. Membantu menyalakan api untuk apa? Untuk menghangatkan badan mereka yang kedinginan ya, karena habis tenggelam kapal mereka karam, dan mungkin juga pada saat itu hujan turun sehingga membuat cuaca dingin, dan penduduk di situ membantu mereka menyalakan api. Lalu dikatakan juga pada saat itu Paulus membantu juga, Bapak Ibu Saudara ya, dia juga menyalakan api untuk menghangatkan badannya pada saat itu ya. Nah, pada waktu Paulus menaruh kayu, dikatakan di dalam api itu, atau di dalam TB2 mengatakan pada waktu Paulus memungut seberkas ranting, lalu pada saat itu Paulus meletakkannya, menaruhnya di atas api. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mengatakan tiba-tiba ada seekor ular, ular beludak, atau kalau di dalam TB2 mengatakan ular berbisa. Ya, jadi ular berbisa itu menggigit tangan Paulus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ orang-orang atau penduduk yang ada di situ yang melihat kejadian itu, mereka berpikir Paulus itu ternyata penjahat begitu ya. Mereka pikir Paulus itu adalah seorang pembunuh, seorang penjahat. Makanya dia dikutuk oleh Tuhan begitu. Sebab meskipun selamat dari laut dikatakan, selamat dari tenggelam, sekarang pasti dia akan mati. Itu menurut pemikiran penduduk pada saat itu. Pasti Paulus tidak akan dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan, tadi dikatakan ya, Dewi Keadilan. Nah, jadi Dewi Keadilan ini Bapak Ibu Saudara dipercaya mengawasi manusia dan menghukum orang jahat yang lolos dari keadilan manusia. Nah, Dewi Keadilan ini pada saat itu menuntut gitu ya, menurut pemikiran penduduk, menuntut balas terhadap Paulus yang mereka pikir Paulus itu adalah seorang pembunuh atau seorang penjahat. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Paulus? Apakah betul pada saat itu, pada saat dipatuk ular, digigit ular, langsung mati? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata Paulus tidak apa-apa Bapak Ibu, ya, dia tidak luka, tidak lemas, tidak pingsan, bahkan juga nggak mati Bapak Ibu Saudara ya. Makanya di dalam ayat 5 dan 6 ini bilang apa? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak, tangannya maksudnya ya, atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, apa yang terjadi. Ternyata Paulus tidak pingsan, tidak lemas sedikit pun, bahkan tidak mati. Sehingga penduduk Pulau Malta itu kagum, Bapak Ibu ya. Mereka kagum, mereka terheran-heran. Bahkan pada saat itu penduduk Malta akhirnya mereka menyadari. Pada waktu itu mereka menyadari tentang kuasa Tuhan ada di dalam diri Paulus. Dan pada akhirnya mereka mulai, Bapak Ibu ya, penduduk Malta ini, Pulau Malta ini, mereka mulai membuka diri bagi pelayanan Paulus pada waktu itu. Nah, di situ juga tadi dikatakan Paulus menyembuhkan ayah dari Publius, ya, gubernur pulau itu ya, ayahnya. Dan juga Paulus dikatakan banyak berdoa dan juga menyembuhkan banyak penduduk yang sakit di pulau itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini tentu bukan kebetulan Bapak Ibu ya. Orang mungkin akan berpikir, itu kan kebetulan aja dia kandas di Pulau Malta. Bapak Ibu Saudara, kisah ini bukan kebetulan. Bahkan iman kita juga mengajarkan kepada kita ya, bahwa tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nggak ada hal yang terjadi itu kebetulan. Kita percaya
Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berdaulat, Tuhan memakai semua, setiap peristiwa. Bahkan Tuhan bisa memakai gigitan ular tadi untuk melaksanakan rencananya rencananya yang begitu luar biasa. Badai, ya, kapal karam digigit ular. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu alat Tuhan untuk membawa Paulus ke tempat yang Tuhan kehendaki. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berdaulat atas setiap langkah kehidupan kita, setiap apapun yang kita lakukan. Tidak ada penderitaan yang sia-sia, Bapak Ibu, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena semua diatur oleh Tuhan. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan yang setia untuk kebaikan kita dan tentu pada akhirnya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin saat ini kita belum mengerti ya apa maksud Tuhan di tengah-tengah hidup kita, mengizinkan penderitaan yang terjadi. Tapi kita percaya sekali lagi Bapak Ibu, semua diatur oleh Tuhan yang setia. Dan semuanya itu untuk kebaikan kita dan pada akhirnya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dialami oleh Paulus ketika ia berada di Pulau Malta. Kemudian kita melihat di dalam Roma 8 ayat 28 ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian kita melihat firman Tuhan itu tidak terbatas. Ini kita bisa melihat di dalam pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-31 ya Bapak Ibu. Jadi di dalam ayat ini menceritakan setelah beberapa bulan di Pulau Malta, ya Paulus pada saat itu kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11, kurang lebih 3 bulan pada saat itu Paulus bersama dengan rombongan kandas di Pulau Malta ya 3 bulan. Nah setelah itu mereka pun berangkat ke Roma, tempat yang sudah dijanjikan Tuhan sejak lama. Nah, ini kita bisa lihat di dalam pasal 23 ayatnya yang ke-11. Jadi, di sana Paulus tinggal dalam tahanan rumah Bapak Ibu ketika Paulus sampai di kota Roma ya, dia tinggal sebagai tahanan rumah. Nah, secara manusia Bapak Ibu, Paulus terbatas ya, dia tidak bisa bergerak bebas Bapak Ibu karena dia tahanan rumah. Dia tidak bisa pergi kemana-mana karena dia dalam pengawasan. Kalau sama zaman sekarang mungkin diawas oleh KPK begitu ya. Dia dalam pengawasan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus pada saat itu juga dia tidak bisa berkhotbah di banyak tempat karena memang ruang lingkupnya itu dibatasi. Dia nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh keluar negeri. Ya dia sebagai tahanan pada saat itu. Jadi secara manusia dia terbatas, tidak bisa pergi kemana-mana. Dalam pengawasan, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan di banyak tempat. Tapi di dalam ayat yang ke-31, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa membaca di situ, ayat 31 ini menutup dengan kalimat yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa membaca kalimat yang begitu luar biasa. Tanpa rintangan apa-apa, Bapak Ibu, Paulus dapat memberitakan kerajaan Allah. Padahal dia berada di dalam tahanan. Tapi pada saat itu dia tidak mendapatkan rintangan apa-apa. Dia bisa memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, rantai mungkin membatasi tangan Paulus, ya mungkin tangannya diborgol, mungkin gitu ya. Itu membatasi tangannya, nggak bisa bergerak, dibatasi. Tapi rantai, Bapak Ibu, rantai itu tidak bisa membatasi firman Tuhan. Kuasa Injil tidak tergantung kepada keadaan manusia, tapi kuasa Injil itu ada pada kedaulatan Tuhan yang bekerja melalui firman-Nya. Nah, inilah Bapak Ibu, Saudara, inti daripada iman kita ya. Firman Tuhan itu adalah alat utama karya Roh Kudus. Bahkan di tengah-tengah penjara kita melihat Tuhan itu memakai Paulus untuk mengajar ya, untuk menulis surat, bahkan juga untuk menguatkan banyak jemaat.
pada saat itu. Kita tahu surat-surat yang ditulis Paulus ketika dia berada dalam penjara lumayan banyak Bapak Ibu ya. Seperti surat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon gitu ya. Itu surat-surat yang ditulis oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dan itu banyak menguatkan jemaat, bahkan menguatkan kita juga sampai pada hari ini ya. Surat-surat Paulus ini sangat memberkati gereja di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengatur semuanya ini? Pasti Tuhan ya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang setia. Jadi firman Tuhan itu tidak terbatas oleh keadaan apapun. Kesetiaan Tuhan menepati janjinya, Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan menepati janjinya. Jadi Tuhan selalu setia menepati janjinya. Tuhan setia walaupun situasi tidak pasti ya. Tuhan setia walau situasi kondisi itu tidak pasti. Di dalam pasal 23 ayat yang ke-11 kita bisa melihat di situ ya, di mana di situ Tuhan berkata kepada Paulus, saya baca, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, teguhkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma. Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun badai datang, walaupun kapal yang ditumpangi oleh Paulus karam, bahkan ular menggigit tangan Paulus pada saat itu. Tapi Tuhan tetap, Bapak Ibu ya, Tuhan tetap membawa Paulus ke Roma. Jadi dia nggak balik gitu ya. Kalau kita kan, dia kan lagi parah begini gitu ya, udah nggak jadi aja gitu. Tapi kita lihat di sini, Tuhan tetap membawa Paulus ya ke tempat yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun badai datang, kapal karam, ular menggigit, Tuhan tetap membawa Paulus ke Roma untuk memberitakan Injil. Jadi pantang menyerah ya Bapak Ibu, pantang mundur. Tentu ini bukan hal yang gampang, bukan perkara yang mudah begitu ya. Inilah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia tidak ingkar janji. Semua rencananya pasti terlaksana karena Tuhan itu memang setia. Ya, dia setia kepada firman-Nya sendiri. Tuhan memang tidak menjanjikan perjalanan yang mudah Bapak Ibu ya. Nggak ada Tuhan janji kalau kamu jadi orang Kristen maka perjalanan hidup kamu akan mudah. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah, langit selalu biru dan lain sebagainya. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Ia menjanjikan tujuan yang pasti, ya. Janji Tuhan tidak bergantung kepada situasi. Ya, oh situasinya baik, ya dia tepati janjinya. Situasi tidak baik, ya udah nggak usah deh begitu ya. Bukan seperti pemikiran kita sebagai manusia. Ya, jadi janji Tuhan tidak bergantung kepada situasi dan kondisi apapun, tetapi pada kesetiaannya. Kemudian kesetiaan Tuhan terbukti di tengah penderitaan. Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan terbukti di tengah penderitaan. Nah, seringkali kita berpikir kalau Tuhan setia, harusnya hidup kita lancar dong, begitu ya. Kan Tuhan setia, harusnya Tuhan juga menolong kita, hidup kita harusnya lancar. Kita seringkali berpikir seperti itu. Tapi Alkitab menunjukkan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak selalu menghindarkan, Tuhan itu tidak selalu menjauhkan kita sebagai umatnya dari penderitaan, Bapak Ibu. Enggak selalu. Tapi yang pasti adalah Tuhan itu selalu hadir. Dia pegang kendali hidup kita, ya dia pegang hidup kita. Kita lihat Paulus, Tuhan tidak menjauhkan Paulus dari badai, ya malah kapalnya tenggelam karam. Ya Tuhan tidak menjauhkan dia pada saat itu, tapi diselamatkan di tengah badai. Jadi sekali lagi, Paulus tidak dijauhkan dari badai, tapi diselamatkan di tengah badai. Kita pun juga demikian Bapak Ibu Saudara.
Tuhan tidak selalu menyingkirkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak selalu menyingkirkan kesulitan-kesulitan yang terjadi, Bapak Ibu. Tapi Tuhan ada bersama kita. Dia menuntun kita, dia memelihara kita, bahkan juga dia menyertai kita. Kesetiaan Tuhan menggenapi tujuannya. Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan menggenapi tujuannya. Dan akhirnya Paulus sampai di Roma, Bapak Ibu. Dia sampai di Roma persis seperti yang Tuhan janjikan. Ya, dia betul-betul sudah sampai di Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini cara Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan ya. Cara Tuhan itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Tapi kita melihat di sini rencana Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Kedaulatan Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh keadaan manusia. Nah, itulah sebabnya orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup damai. Kenapa? Karena masa depan kita itu bukan di tangan dunia ya Bapak Ibu, tapi di tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang setia. Nah, karena Tuhan setia, Bapak Ibu Saudara, kita pun juga dipanggil untuk hidup setia. Karena Tuhan setia, kita pun juga dipanggil untuk setia. Kesetiaan Tuhan mendorong kita, Bapak Ibu, untuk hidup setia kepada Tuhan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bertahan, bahkan juga untuk taat. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita setia baik dalam doa, setia dalam pelayanan, ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita setia. Kita setia di dalam doa kita, setia di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, terlebih setia di dalam iman kita mengiringi Tuhan sekalipun badai datang menimpa kita. Tapi biarlah kita tetap setia iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu yang kita layani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan sebagai penutup, jadi kisah para rasul pasal 28 ini adalah penegasan bahwa rencana Allah tidak bisa dibatasi oleh manusia. Seperti yang tadi saya katakan, badai, gitu ya, ular, bahkan penjara, itu tidak bisa menggagalkan janji Tuhan. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu, masih berlanjut kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ingat, kitab kisah para rasul ini belum berakhir. Karena Roh Kudus masih bekerja. Dan kita-kita inilah Bapak Ibu, melanjutkan kisah para rasul pasal yang ke-29. Kita terus melanjutkan memberitakan Injil. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita tetap melaksanakan apa yang menjadi amanat daripada Tuhan. Jadi kisah para rasul belum berakhir karena Roh Kudus masih bekerja melalui kita, bahkan juga melalui gerejanya. Kita mungkin tidak tahu bagaimana hidup kita akan berakhir, Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Dia adalah Allah, Allah yang berdaulat dan Allah yang setia. Dan sebagai refleksi kita di akhir kebaktian kita pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita tetap percaya. Sekalipun di tengah badai, kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Seperti Paulus yang tetap tenang, dia tetap terus berharap kepada janji Tuhan di tengah-tengah bahaya sekalipun. Kita pun juga harus mempercayai Tuhan dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi. Kemudian gunakan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu. Mari kita sama-sama gunakan kesempatan untuk melayani dimanapun kita berada. Bahkan mungkin dalam keadaan sulit sekalipun. Seperti Paulus tadi, dalam keadaan sulit tapi dia bisa
menyatakan kuasa Tuhan. Jadi gunakan kesempatan melayani dimanapun kita berada, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Tuhan itu dapat memakai kita, Bapak Ibu. Tuhan dapat memakai kita untuk menolong dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun saja. Kemudian jadilah saksi Kristus tanpa ragu. Paulus tetap bersaksi di Roma, ya, meskipun pada saat itu Paulus berada di dalam tahanan, ya Bapak Ibu. Jadi iman sejati itu tidak tergantung kepada keadaan, tapi pada keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja melalui diri kita. Dan Tuhan sanggup memakai setiap peristiwa untuk tujuannya. Tuhan sanggup memakai setiap peristiwa untuk tujuannya. Kapal karam yang nampaknya sebagai musibah, ya, sebagai malapetaka, Bapak Ibu, justru itu menjadi jalan, ya, menjadi jalan bagi pemberitaan Injil, menjangkau Pulau Malta, menjangkau kota Roma pada saat itu. Di dalam Filipi 1 ayat 6 mengatakan, Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita akan menyelesaikannya sampai hari Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada badai yang mampu menghentikan rencana Tuhan. Ya, Bapak Ibu, percaya itu. Tidak ada badai yang mampu untuk menghentikan rencana Tuhan. Kalau kita setia seperti Rasul Paulus, setiap situasi dapat menjadi kesempatan bagi kita, Bapak Ibu, untuk menyatakan kasih Tuhan dan juga untuk menyatakan kuasa Tuhan. Jadi, mari kita berjalan dengan iman. Mari kita sama-sama berjalan di dalam pengharapan. Tuhan setia menepati janjinya. Biarlah kita tetap pegang akan janji Tuhan dan kita tetap setia untuk mengiringi Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Silakan Pendeta Robert untuk menutup kita di dalam doa. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita bersyukur sudah memasuki kisah para rasul ketika Rasul Paulus sampai di Roma begitu sulit, ya. Dia memberitakan dirinya, apa yang terjadi. Satu hari dia jelaskan, setengah orang percaya, sebagian tidak percaya. Jadi mereka pulang tanpa kesimpulan yang bulat, tetapi Paulus menegaskan pada mereka bahwa Injil harus diberitakan dan orang-orang non-Yahudi akan mendengarkan, sebab orang Yahudi banyak yang menolak waktu itu. Lalu Paulus mengutip lagi kitab Yesaya, tidak mudah memberitakan Injil, tidak mudah melayani, tetapi yang pasti rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Guru Injil Deborah. Biar kita juga belajar setia seperti Paulus, sesulit apapun pelayanan, kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami, khusus melalui kebaktian tengah minggu kami mempelajari kitab Kisah Para Rasul, bagaimana gereja mula-mula dibangun oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan, dan bagaimana perjuangan-perjuangan yang begitu berat yang dialami oleh para rasul, yang kemudian juga bagaimana Tuhan memanggil Paulus sebagai rasul Tuhan yang melayani di berbagai tempat dengan berbagai tantangan, kesulitan, perjuangan, penderitaan. Paulus menunjukkan dirinya sebagai rasul yang sangat setia kepada Tuhan, bahkan ketika dia sampai di Roma pun tidak mudah untuk dia membuat orang Yahudi percaya, namun Tuhan juga yang menolong dia. Akhirnya juga Paulus melakukan pelayanan di Roma dan membangun jemaat di Roma. Dan selama 2 tahun dia boleh terus melayani walaupun di rumah tahanan, tetapi dia tetap bisa memberitakan Injil dengan leluasa dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami belajar setia dan belajar sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kesulitan seberat apapun. Kami harus setia melayani Tuhan, kami harus
sungguh-sungguh memberitakan Injil-Mu. Mampukan kami, gereja-Mu, GSRI Kebaran Baru, sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang dimanapun kami berada, dan seluruh jemaat GSRI Kebaran Baru tergugah, terdorong untuk mau membagikan kabar keselamatan, kabar Injil Kristus dimanapun kami berada dengan berbagai cara yang dapat kami lakukan. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami malam hari ini. Kami juga boleh berdoa bersama-sama dan juga merenungkan firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam istirahat malam ini, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan buat kami. Secara khusus juga kami berdoa untuk Penatua Miki dan keluarga, karena dalam duka mereka hari ini, Tuhan sudah memanggil Ibu Johanna Tanot di usia 93 tahun. Kiranya Tuhan menyertai keluarga dalam duka mereka, lindungi mereka, sertai mereka dalam ibadah penghiburan malam ini, dan juga besok akan kami layani dalam ibadah penghiburan pukul 10. Malamnya juga akan ada ibadah dari GPIB dan akan dibawa ke Manado untuk dimakamkan di sana. Tuhan sertai mereka dalam semua acara yang mereka lakukan, dan juga hingga mereka melakukan pemakaman di Manado. Biar Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Berkati seluruh umat GSRI Kebaran Baru. Tuhan sertai kami semua, berkati gereja-Mu. Tuhan terus yang menjaga dan memelihara. Terpujilah Engkau Bapa di surga, curahkanlah anugerah berkat damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah di hati kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.